Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Mandiasa. Saya merupakan mahasiswa Prodi Ilmu Komputer Universitas Pendidikan Ganesha semester 6. Saat ini saya mengikuti kegiatan MBKM Mandiri yang berupa riset independen bertemakan Smart Green Garden yang diselenggarakan langsung oleh Fakultas Teknik dan Kejuruan. Nah, kegiatan MBKM ini eh, akan berkolaborasi dengan PT Dago Engineering. Riset independen ini dibagi ke dalam 2 buah tim, dengan masing-masing tim beranggotakan 7 orang. Kedua tim ini akan mempropos sebuah kebun hidroponik pintar yang diotomasi oleh IoT, terintegrasi oleh AI, dan bertenagakan energi surya. Nah, semua sistem tersebut dapat diakses melalui website maupun mobile. Untuk lebih lanjut mengenai apa yang saya pelajari dan saya dapatkan pada riset independen ini, tonton video ini sampai habis. Saya merupakan anggota dari tim 1 bertanggung jawab pada divisi hidroponik yang bertugas untuk merancang greenhouse dan hidroponik konvensional, serta merawat tanaman hidroponik. Nah, di tim 1 ini kami menamai proyek riset ini dengan nama NextGen Hidroponik, yang artinya sistem pertanian hidroponik yang canggih menggabungkan antara teknologi IoT dan AI dengan energi terbarukan untuk meningkatkan efisiensi serta keberlanjutan. Nah, yang pertama, kami merancang sebuah greenhouse berukuran 5 meter kali 4 meter kali 2 meter di atas lahan seluas 100 meter persegi. Tahapan demi tahapan kami lakukan, mulai dari membuat desain 3D, menganalisis kebutuhan material, serta proses pembangunan. Selanjutnya kami merancang hidroponik menggunakan sistem DFT dengan jumlah 152 lubang tanam yang akan kami tanami dengan 2 jenis tanaman, yaitu cabai dan selada. Kemudian, untuk pemberian nutrisinya kami lakukan penggantian nutrisi setiap 2 minggu sekali dengan kadar nutrisi 500 hingga 1000 ppm dari awal pindah tanam hingga masa panen. Kadar pH kami stabilkan di angka 5-6 dengan rata-rata suhu di lapangan mencapai 28 hingga 32 derajat Celcius. Dengan menerapkan hal tersebut, hasil panen dari selada mencapai kurang lebih sekitar 12 kilo dalam 50 kemasan dengan berat masing-masing kemasan yaitu 250 gram. Untuk tanaman cabai masih dalam proses tumbuh dan akan berbuah. Kemudian selanjutnya sumber energi listrik yang ada pada teknologi ini menggunakan PLTS yang kami rancang untuk dipergunakan oleh kedua buah tim dengan total kebutuhan energi yaitu 1770 watt-hour dengan total penggunaan listrik DC sebanyak 907 watt-hour dan kebutuhan listrik AC yaitu 870 watt-hour. Sehingga spesifikasi dari PLTS yang kami rancang yaitu kami menggunakan 2 buah modul PV monokristalin 425 watt peak yang diparalelkan dengan total watt peak-nya yaitu 850 watt peak dengan 4 buah baterai VRLA 100 AA yang dirangkai 2 seri 2 paralel untuk mendapatkan sistem 24 volt 200 Ah. Nah, SCC yang kami gunakan menggunakan jenis MPPT 40 ampere untuk pengecasan baterai. Nah, inverter yang kami gunakan 500 watt untuk konversi listrik DC ke AC. Nah, cara kerja dari PLTS ini yaitu modul PP akan mensuplai energi listrik yang akan dimasukkan ke SCC terlebih dahulu. Kemudian dari SCC akan mengecas baterai. Untuk sumber energi listrik DC-nya dapat diambil langsung dari keluaran SCC dan bisa juga dari baterai. Nah, untuk sumber energi listrik AC-nya dapat diambil dari inverter yang menyambung langsung ke baterai.
Segala bentuk energi tersebut didistribusikan menggunakan kabel dan MCB dan diproteksi menggunakan grounding. Selanjutnya, kami merancang teknologi IoT menggunakan dua buah microcontroller SP32 yang digunakan untuk kebutuhan koneksi sensor dan kebutuhan kontrol menggunakan relay, dan satu buah SP3Cam dikhususkan untuk menangkap gambar yang nantinya diolah ke dalam model AI. Nah, sistem database sendiri menggunakan Firebase yang digunakan untuk kebutuhan web dan mobile. Nah, berikut adalah beberapa fitur yang kami rancang ke dalam IoT tersebut, yaitu yang pertama, saluran pompa air otomatis, monitoring dan kontrol suhu air, monitoring dan kontrol nutrisi, monitoring dan kontrol pH air, penerangan grow light LED otomatis, monitoring dan kontrol hama, serta real-time database. Nah, kemudian berikut model AI yang kami rancang berupa deteksi hama ulat pada tanaman hidroponik. Nah, kami membuat model ini menggunakan framework YOLO versi 8 agar menghasilkan model yang lebih akurat. Nah, teknologi yang digunakan dalam model ini berupa web scraping yang untuk mengumpulkan dataset gambar ulat yang di-labeling menggunakan RoboFlow. Untuk melakukan akses cloud computing, kami menggunakan Google Colab dan Fast API untuk mengubah model ke dalam bentuk API agar bisa diakses. Nah, hasil uji coba model ini menghasilkan nilai confidence hingga 90%, yang artinya mampu mendeteksi objek ulat pada tanaman hidroponik. Selanjutnya, pada proses pengembangan website ini, kami melakukan perencanaan, kemudian mendesain UI UX dengan prototipe menggunakan Figma. Selanjutnya, untuk teknologi yang kami gunakan dalam mendevelop website ini yaitu menggunakan Next.js, TypeScript, Tailwind CSS, serta Firebase. Fitur-fitur yang kami kembangkan meliputi landing page, autentikasi user, dashboard, monitoring dan kontrol hidroponik, blog, profil pengguna, serta admin panel. Nah, di samping website yang kami kembangkan, kami juga membuatnya dalam bentuk aplikasi mobile. Nah, proses pengembangannya kurang lebih hampir sama seperti mendevelop sebuah website sebelumnya. Namun teknologi yang digunakan sedikit berbeda, yaitu pada aplikasi mobile kami hanya menggunakan Flutter dan Firebase. Kemudian terkait fitur, kemungkinan lebih sedikit dibandingkan dengan website. Fitur-fitur tersebut meliputi homepage, autentikasi pengguna, kamera AI, monitoring dan profil pengguna, serta dashboard. Nah, sekian penyampaian terkait dengan apa saja yang saya pahami dan kontribusi apa yang saya lakukan pada riset independen ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.